Di video ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear satu variabel atau akan kita selalu singkat dengan SPLSV. Halo anak-anak kelas 7 semuanya, yuk kita simak percakapan Rudy dan Rogu dalam perjalanan mereka. Rudy, kamu tahu nggak kalau Jakarta itu ibu kota Indonesia loh? Iya benar kalimat kamu itu. Lihat deh ke poster depan toko itu, kalimatnya salah tuh. Iya salah, masa harga 2 mangkok 50.000, kan satu mangkok harganya 10.000. 10.000 tambah 10.000, 50.000, salah tuh. Kemudian Rogu bertanya, lihat deh ke toko sushi itu, harga 5 sushi 150.000, itu benar atau salah ya? Kira-kira pertanyaan Rogu bisa dijawab nggak ya? Nah, ternyata pertanyaan Rogu tidak bisa dijawab oleh Rudy, benar atau salah. Kenapa? Karena kalimat pertanyaan si Rogu tadi termasuk kalimat terbuka. Kita akan bahas selanjutnya apa itu kalimat terbuka dan apa itu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah sebuah kalimat yang bisa ditentukan benar atau salah. Jadi maksudnya kalimat tertutup itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran atau nilai kesalahan. Seperti contoh kalimat-kalimat yang ada dalam percakapan Rudy dan Rogu tadi. Nah, perhatikan contoh kalimat pada percakapan Rudy dan Rogu. Yang pertama, itu bisa dinyatakan benar karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia, benar. Kemudian kalimat yang kedua bisa dinyatakan salah karena kalau harga satu mangkoknya 10.000, harga 2 mangkok bukan 50.000. Jadi kedua kalimat ini merupakan kalimat tertutup karena bisa dipastikan dia benar atau salah. Kalimat terbuka itu kebalikan dari kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu suatu kalimat yang tidak bisa ditentukan benar atau salah karena ada unsur yang belum diketahui. Jadi contohnya kalau dalam bentuk matematika 2x tambah 1 sama dengan 11. 2x tambah 1 sama dengan 11 kita tidak bisa tentukan itu benar atau salah karena ada nilai x yang belum diketahui. Jadi kalimat seperti ini termasuk kalimat terbuka. Dan nilai yang belum diketahui itu disebut dengan variabel seperti yang kita sudah pelajari dalam materi bentuk aljabar sebelumnya. Nah, setelah kamu memahami apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup, maka kita bisa lanjut mempelajari tentang sistem persamaan linear satu variabel. Jadi, sistem persamaan linear satu variabel ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena dalam sistem persamaan linear satu variabel terdapat satu variabel. Jadi, variabel tadi adalah nilai yang belum diketahui. Otomatis sistem persamaan linear satu variabel ini merupakan kalimat terbuka. Jadi setelah memahami tentang kalimat terbuka dan tertutup, kamu akan lebih mudah memahami tentang sistem persamaan linear satu variabel. Jadi yuk kita langsung membahas tentang SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel ya. Kita akan mencoba memahami apa itu SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel dari kata demi katanya. Ya, persamaan berarti ada tanda sama dengan. Linear berarti nanti dia berpangkat 1. Satu variabel berarti terdapat satu buah variabel. Gitu ya. Jadi bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B itu bilangan bulat tapi bukan 0. Contoh, 5X tambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Dari situ kita bisa lihat ciri-cirinya. 5x tambah 3 sama dengan 0. Ada tanda sama dengannya. Kemudian ada variabelnya 1. Kemudian variabelnya berpangkat 1. Jadi ada semua ya. Persamaan linear satu variabel. Nah, perhatikan beberapa contoh yang termasuk persamaan linear satu variabel atau PLSV. X sama dengan 5 itu termasuk PLSV. Y tambah 3 sama dengan 2 juga termasuk PLSV. Dan yang ketiga, 2X tambah 4 sama dengan 10 termasuk PLSV. Ketiga contoh ini termasuk PLSV karena yang pertama, ada tanda sama dengannya. Yang kedua,
variabelnya hanya satu, untuk yang satu variabelnya hanya X, untuk yang nomor 2 variabelnya Y, dan yang nomor 3 variabelnya X. Kemudian yang ketiga, perhatikan variabelnya, semua variabelnya masing-masing pangkatnya adalah 1, linear dia. Jadi ketiga contoh ini termasuk PLSV. Nah, ketiga contoh ini contoh-contoh yang tidak termasuk PLSV. Perhatikan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 2. Kenapa ini bukan PLSV? Karena ada 2 variabelnya, X dan Y. Kemudian yang kedua, Y kuadrat sama dengan 9. Kenapa ini bukan PLSV? Karena variabelnya yaitu si Y berpangkat 2. Harusnya dia berpangkat 1, linear ya. Kemudian yang ketiga, X tambah 7. Dia memang variabelnya hanya 1, yaitu X, tapi tidak ada tanda sama dengannya. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Oke anak, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan suatu persamaan linear satu variabel. Kalau kita mau menyelesaikan suatu PLSV, itu artinya kita mau menentukan nilai variabelnya, gitu ya. Contoh, 2X tambah 8 sama dengan 12. Kalau kita mau menyelesaikan PLSV ini, berarti kita mau menentukan nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X-nya, langkah pertama adalah kita mengurangkan kedua ruas kanan dan ruas kiri sama dengan angka yang sama. Dalam hal ini angka 8. Kenapa? Supaya nanti 8-nya hilang. Ya, 2X tambah 8 dikurang 8. Ruas kanannya juga harus dikurang 8. Maka hasilnya 2X, yang ruas kanannya 4. Selanjutnya kita mau menghilangkan koefisien 2-nya. Maka ruas kanan dan ruas kiri sama-sama kita bagi 2. 2X per 2 sama dengan 4 per 2. Maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 2. Oke anak, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal latihan berikut. Ada 3 soal ya. Yang pertama, tuliskan 3 contoh PLSV yang kamu ketahui selain dari yang ibu sudah berikan tadi. Kemudian yang kedua, pilih dari antara A sampai E ini yang termasuk PLSV. Dan yang ketiga, selesaikanlah PLSV berikut A, B, C. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih dan selamat belajar.